Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasi agar Anda dapat mengikuti terus setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 28 November kita memperingati Santa Catarina Labore, perawan. Zoe Labore, nama kecil Catarina Labore, lahir di desa Faennes-Moutiers, Prancis pada tanggal 2 Mei tahun 1806. Mula-mula ia bekerja sebagai pelayan. Kemudian ia masuk biara suster-suster putri kasih dengan nama Catarina. Ia adalah seorang suster yang amat sederhana namun saleh, sangat rajin dan penuh pengabdian. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah belajar membaca dan menulis. Beberapa hari setelah menjadi postulan di biara Rue de Bar, Paris, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Pada tengah malam tanggal 18-19 Juli tahun 1830, ia terjaga dari tidur karena suatu suara ajaib yang memanggilnya sebanyak 3 kali. Suster Labore, Suster Labore, Suster Labore. Ia tersentak bangun dan tampaklah di hadapannya seorang anak kecil berusia kira-kira 4 atau 5 tahun. Anak kecil ini mengajaknya ke kapel. "Bunda Maria menanti engkau di kapel," kata anak kecil itu. Dalam keraguan-raguan, penuh tanda tanya dan takut, Suster Catarina bersama anak kecil itu melangkah ke kapel. Herannya, semua pintu kapel terbuka dengan sendirinya. Lilin-lilin dan lampu-lampu di dalam kapel itu menyala. Dan benarlah apa yang diberitahukan oleh anak kecil itu. Setelah menunggu setengah jam, tiba-tiba anak kecil itu berseru, "Lihat, itulah Bunda Maria." Bunda Maria muncul dan berlutut menyembah sakramen Maha Kudus, lalu duduk di kursi pastor kepala. Suster Catarina segera mendekatinya dan meletakkan tangannya di atas pangkuan Bunda Maria. Lebih dari 2 jam lamanya, Bunda Maria berbicara dengan Catarina perihal tugas perutusannya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Pada tanggal 27 November tahun 1830, jam 5:30 malam, sekali lagi Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dalam rupa sebuah gambar. Bunda Maria tampak sedang berdiri di atas bola bumi dengan berkas-berkas cahaya ajaib memancar dari tangannya. Bola bumi itu dikelilingi tulisan berikut, "Oh Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu." Gambar itu lalu membalik dan menampakkan huruf M. Di atasnya terdapat sebuah hati dan salib yang saling berhubungan. Sementara itu, terdengar olehnya suruhan Bunda Maria agar ia segera membuat satu medali yang berbentuk bulat lonjong seperti yang tergambar dalam tanda penampakan itu. Bunda Maria berjanji, semua orang yang mengenakan medali ini pada lehernya akan memperoleh karunia khusus. Catarina meneruskan pesan tersebut kepada yang berwajib. Lalu sesuai suruhan Bunda Maria, dibuatlah medali tersebut dan segera disebarluaskan kepada umat. Banyaklah permohonan yang terkabul karena medali tersebut, misalnya penyembuhan dan pertobatan. Semua itu sungguh-sungguh ajaib karena semula hal itu memang tidak dapat diatasi dengan cara biasa.
Penampakan itu terus berlanjut beberapa kali hingga September tahun 1881. Kemudian, Suster Katarina menceritakan penampakan-penampakan itu dengan jelas kepada Pastor Aladel, bapa pengakuannya. Setelah diselidiki dengan saksama, pastor itu mohon kepada Uskup Agung de Quelen di Paris untuk memberikan restu dan izin bagi pembuatan medali tersebut. Medali inilah yang sekarang lazim disebut medali wasiat. Kata wasiat tidak menunjuk kepada hasil yang diperoleh umat karena memakai medali itu, melainkan menunjuk pada asal dan cara bagaimana medali itu terjadi. Katarina melanjutkan cara hidupnya dalam kesederhanaan dan kerendahan hati dengan melakukan tugasnya sebagai penjaga pintu dan tukang masak di biara Enghien Reuli. Rahasia penampakan Bunda Maria yang dialaminya tidak diketahui oleh rekan-rekannya sebiara. 8 bulan sebelum kematiannya, barulah ia menceritakan beberapa penampakan yang dialaminya kepada Suster Dufes superiornya. Katarina Laboure meninggal dunia pada tanggal 31 Desember tahun 1876 pada usia 70 tahun. Ia digelari Beata pada tanggal 28 Mei tahun 1933 oleh Paus Pius ke-11 dan dinyatakan sebagai santa pada tanggal 27 Juli tahun 1947 oleh Paus Pius ke-12. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 28 November, yakni Santa Katarina Laboure, perawan. Santa Katarina Laboure, doakanlah kami. Tuhan memberkati.